Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, banyak rizki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini requestan dari subscriber ALDP nih, menanyakan, Bang, gimana sih cara memilih merpati yang cc-nya kenceng terus tembaknya jedor? Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman semua. Nah, sebelum lanjut, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk, langsung kita bahas saja gimana sih cara memilih merpati yang cc-nya kenceng terus tembaknya jedor. Sebelum kita memilih atau menentukan atau ingin merpati kita itu mendapatkan terbang yang cepat atau cc-nya itu kencang terus tembaknya jedor, atau pengalaman saya dalam memilih merpati, tentunya masih banyak lagi tips-tips yang bisa teman-teman dapatkan di tempat lain untuk gimana sih memilih merpati yang cc-nya itu kencang, Bang, terus tembaknya jedor. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah buat cara memilih merpati tembak jedor. Nah, namun di video kali ini dua-duanya sekaligus, cc-nya kenceng atau larinya kenceng dengan tembaknya jedor. Nah, sebetulnya gampang teman-teman ini. Kalau yang paling utama dalam memilih merpati, yang paling wajib teman-teman lakukan yaitu dari terah. Kalau dari terah, ibaratnya 99% nggak akan meleset. Terah itu apa sih, Bang? Terah itu adalah keturunan si merpati. Nah, apa hubungannya dengan memilih? Jadi biasanya teman-teman itu kalau mau beli merpati itu usahakan di peternak-peternak yang sudah terpercaya kualitas si merpatinya. Nah, itu untuk minimalisir tingkat kegagalan dalam memilih merpati. Nah, teman-teman tinggal bilang saja ke peternaknya, Pak, saya mau ini merpati yang larinya kenceng terus tembaknya jedor. Nah, biasanya si peternak yang sudah mendapatkan nama atau nama bagus di daerahnya itu akan memberikan sesuai permintaan yang diminati oleh si pembeli. Nah, teman-teman tinggal bilang saja kayak gitu. Jangan keluar dari terah, karena terah ini memang semua hampir merpati yang berterah ini memiliki kualitas yang bagus. Kalau untuk rabaan atau pegangan ini biasanya hanya sekedar untuk kinerjanya itu segimana sih untuk merpati tersebut. Cuman jauh lebih penting itu dari terah atau keturunan. Jadi teman-teman wajib memilih yang pertama itu dari terah terlebih dahulu. Jadi jangan ditinggalkan ini untuk terah. Biasanya kalau merpati-merpati dengan terah yang cc-nya kenceng atau tembaknya jedor, itu pasti ke anak-anaknya hampir 80% mengikuti indukannya. Jadi kan sangat mudah untuk teman-teman pilih, Bang, saya kan nggak punya uang nih, Bang, untuk membeli ke peternak yang besar atau tim-tim besar, karena harganya juga lumayan mahal untuk membeli merpati di peternak besar. Gimana, Bang, kalau saya punya budgetnya yang nggak terlalu besar, saya pengen merpati yang cc-nya kenceng, tembaknya jedor. Ada nggak tipsnya? Nah, tentu ada, teman-teman. Jadi tipsnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman main-main ke pasar atau di teman sepenghobi yang ibaratnya memelihara merpati juga, nah, langkah yang pertama untuk mengetahui apakah cc-nya itu kenceng atau tidak, feeling ke merpatinya juga biasanya kalau yang sudah lama memilih itu biasanya baru melihat saja itu sudah paham dan sudah mengetahui si merpati ini seperti ini, si merpati ini seperti ini. Ada beberapa orang itu yang sudah paham dan mengetahuinya. Kita ambil contoh si preman saja, karena ini juga beli di pasar nih. Kebetulan ini merpati yang beli di pasar Kali Tanjung nih. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan, kalau di pasar kan itu bisa dilihat tuh. Kita lihat dulu untuk posisi berdirinya, posisi bekurnya si merpatinya nih. Jadi kita harus dilihat dulu. Nah, kalau cocok gagah, biasanya merpati yang memiliki tingkat tembak jedor itu biasanya gagah. Terus bagian depan sini lebar, teman-teman. Nah, kalau ini kan kecil nih. Tuh, si preman ini kan kecil nih, tuh. Biasanya kalau yang tembaknya jedor ininya besar nih, bagian depan besar. Terus ke sini tuh kecil.
kecil namun berisi teman-teman di bagian sininya. Nah ini kan pas dengan tangan nih. Ini otomatis tidak memiliki tembak jedor. Jadi ini otomatis terbangnya agak lambat, atau kalau terlihat teman-teman lihat terbangnya itu kepakannya nggak terlalu cepet. Jadi agak pelan. Cuman langkahnya panjang. Nah untuk ini. Nah ini kan mau tahu apa sih si merpatinya bakalan terbangnya cepat gimana bang? Kalau untuk teman-teman ingin mengetahui terbangnya supaya cepat, cc-nya kenceng, itu bisa dilihat dari ini. Teman-teman lihat, perhatikan si Joko nih. Ini merpati yang memiliki sprint dan tembak jedor juga nih. Jadi kan enak, ada contohnya nih. Cuman kalau menurut saya untuk sprintnya masih kurang. Kenapa? Karena teman-teman lihat atau perhatikan bagian ujung sayapnya tuh, dari sayap sama ekor. Teman-teman coba lihat. Nah ini si Joko nih tuh. Nah sudah lihat. Nah penampakannya harus seperti ini kalau teman-teman mau punya tembak jedor seperti ini. Jadi begini teman-teman, bentuknya itu bagian ininya enggak bulat, di sininya enggak ngebulet, tapi agak panjang. Cuman ini kekurangannya di sayap nih, sayapnya agak terlalu panjang tuh. Nah kan ini kan ada kayak seperti garis nih, hitam, antara hitam dengan ini warna megan tuh. Nah ini melebihi, ini otomatis untuk sprintnya atau cc-nya ini biasanya kurang. Nah terus gimana bang untuk mengetahui supaya sprint atau cc-nya itu kencang? Ini usahakan pendek ya teman-teman, jangan melebihi. Nih jadi ini saya rekayasa saja nih. Jadi bagian ujung sini harus nempel di sini nih. Tuh, ini kan melebihi nih teman-teman. Tuh, ininya jangan sampai melebihi. Jadi sampai garis batas ini. Nah, untuk memiliki cc yang kenceng atau sprintnya biasanya ngotot. Sprintnya terlihat ngosok namanya, kalau orang Cirebon itu ngosok itu cepet. Wah, jadi bringsatan. Nah, itu dilihat dari sayapnya. Terus mana lagi bang untuk menentukan cc-nya yang kenceng? Itu biasanya kalau saya pribadi dari sini nih teman-teman. Jadi bagian sini nih. Jadi tulang, bagian tulang sini, set sampai mentok kan dia ngejeblos nih. Ini ada bagian tulang, ini tulang dada ke sini, dia ngejeblos di sininya nih. Nah ini kan ngejeblos. Nah teman-teman agak tekan sedikit di sininya nih, bagian sini. Teman-teman silakan tekan. Merpati yang memiliki cc kencang itu biasanya agak keras, namun lunak. Tapi ini keras, tidak jeblos. Nah, perhatikan merpati-merpati yang tidak memiliki cc itu biasanya ini sangat jeblos, teman-teman. Ke bawah ini, jadi di bagian sininya nih. Kita pegang saja, rasakan, nggak usah ditekan, jadi sedikit aja, pelan. Tuh, kalau merpati yang memiliki cc kencang, dia di sini biasanya itu enggak tepos atau enggak ngejeblos ininya nih. Atau enggak jekong di sininya, enggak, jadi jari tuh enggak masuk. Jadi seperti kita megang ini nih. Nah, megang bagian sini, bagian dada sini, seperti megang ini tuh. Nah, usahakan kalian megang di sini. Nah, yang ini sama dengan halnya di sini nih, tuh. Cuman ini kan ini agak jeblos nih. Jadi kalau bisa dibilang sih tepos. Nah, ini nih, ininya tepos. Nah, biasanya kalau merpati tepos itu kebanyakan untuk cc-nya kurang, teman-teman. Untuk terbangnya ini kurang nih. Tuh. Nih tepos. Nah, bagian sini. Terus yang kedua, berarti yang berapa? Yang ketiga. Nah, yang ketiga teman-teman bisa diperhatikan dari sayapnya. Kalau teman-teman pengen merpatinya yang kencang, nah usahakan sayap ini harus rapih, teman-teman. Rapi, beraturan, dan rapat. Nah seperti ini. Cuman ini kan masih ini, tapi masuknya udah bilang rapat. Tuh udah bagus nih. Nah terus yang perlu diingat juga bagian 3 ujung sayap ini nih, usahakan yang menempel seperti ini, jangan renggang seperti ini nih. Kalau merpati dengan renggang seperti ini nih sayap ininya, itu biasanya untuk cc nya atau larinya itu kurang. Carilah yang ininya rapat. Nah seperti ini bagian ujung, 3 ujung ini, 1 2 3 nih. Cari yang seperti ini tuh. Nah kita lihat lagi sebelah sininya tuh. Jangan sampai ini sengaja saya buka nih. Jangan memilih yang seperti ini nih. Tuh ini kan jadi dia lebar-lebar. Bahkan ada lagi sampai lebar ininya ngebuka panjang nih, yang ininya ada juga nih.
Jangan memilih yang seperti ini karena untuk cc-nya kurang. Cari yang rapat seperti ini. Tuh, nah ini kan rapat tuh. Nah, ini kan rapat ya teman-teman. Tuh, rapat seperti ini nih. Jos. Ini pasti jos. Terus setelah itu untuk mendapatkan cc yang kencang biasanya dilihat dari sini nih, teman-teman. Bagian ketiak. Teman-teman pakai jari ke sini nih, bagian sini nih. Nah, di sini ada sedikit kayak benjolan itu, teman-teman. Jadi bukan di sininya, kalau di sininya ini biasanya kalau di bagian pas itunya sih ini mah nggak ada, tapi teman-teman agak ke mendekati tubuh atau badan si merpatinya nih. Di sini ada benjolan. Nah, di sini pas persis di sini nih. Nah, merpati yang memiliki sprint atau lari kencang ini biasanya di sini kenyal, keras. Terus itu berotot, teman-teman, di sini nih. Cuman ini memang agak susah ya. Cuman nanti teman-teman bisa bedakan dengan merpati yang rumahan atau merpati yang tidak dilatih itu bisa kelihatan. Nah, di sini kalau basicnya merpati itu tersebut sudah menonjol ketika belum dilatih, itu biasanya dia kencang di sininya, teman-teman. Tapi agak kenyal, kencang, kenyal, terus besar nih bagian di sininya, agak menonjol, itu bisa dirasakan. Nah, kalau ini kurang besar nih, teman-teman. Jadi kurang berasa, di tangan saya pun kurang berasa nih untuk si Joko. Cuman kan teman-teman sudah tahu sudah tahu sendiri terbang si Joko nih, tembaknya juga sudah tahu. Nah, tuh ini di sini. Terus di mana lagi ya? Bagian ini. Nah, iya bagian sini nih. Bagian sayap sini usahakan yang pipih atau yang ibaratnya ini jangan yang besar ya, teman-teman. Nih bagian sininya nih. Teman-teman pegang bagian sini nih. Nah, persis di tangan saya seperti ini. Teman-teman pegang. Jangan yang bulat. Biasanya ada yang bulat, teman-teman. Bulat terus besar ada. Nah, untuk merpati yang bulat besar seperti itu biasanya hanya di tenaga saja. Nah, untuk lari atau terbangnya itu biasanya kurang. Merpati yang dengan ininya agak tebel itu biasanya kurang. Cari yang pipih atau tipis namun lebar, namun ada seperti gunungan di bagian sini nih, teman-teman. Tapi tipis. Tapi nggak terlalu tipis juga. Tapi ada sedikit kayak gunungan nih. Jangan cari yang tebal besar, jangan. Tebal besar terus gimana lagi ya, pokoknya dipegang itu seperti nggak enak nih. Jangan, usahakan yang tipis namun ada seperti benjolan di sininya. Nah, itu biasanya merpatinya memiliki cc yang kenceng atau terbang yang kenceng. Nah, terus ini lagi nih. Nah, teman-teman perhatikan di sini, merpati yang memiliki kecepatan yang sangat bagus dari rata-rata itu biasanya, nah bagian sini nih, teman-teman perhatikan. Bentar, ini gimana ya? Nah, ini kan ada ruang nih, jari saya bisa masuk tuh. Nah, ini juga bisa masuk. Nah, ini enggak ya, enggak terlalu. Usahakan cari bagian ininya nih, yang menutup seperti ini. Nah, tuh. Nah, seperti ini nih, tuh. Cuman ini kan direkayasa nih sama saya. Saya tekan. Nah, cari yang seperti ini. Tuh, ininya menutup. Nah, kalau ini kan, tuh ini dia agak ngebuka. Nah, bahkan jangan teman-teman sekali-kali memilih merpati yang ininya ngebuka sekali nih. Tuh, sampai kayak gini. Itu jamin untuk terbangnya pasti kurang. Nah, ini kan agak ngebuka nih. Otomatis cc-nya berkurang atau kurang. Nah, kita lihat yang ini. Kita lihat si preman. Nah, untuk preman juga sama nih. Tuh, cuman kan nggak terlalu ngebuka. Tuh. Bagian sini harus rapat seperti ini tuh. Nah, ininya udah rapat nih. Ini nggak bisa direkayasa, teman-teman. Jadi kalau kita pegang, kalau merpatinya seperti ini ya seperti ini, nggak bisa digini-giniin tuh. Jadi udah otomatis tuh seperti ini. Nah, ini untuk cc-nya pasti kurang nih. Tuh. Nah, kita contohkan lagi nih si ini. Ini yang Nah, ini kan kurang nih. Tuh, cc-nya tuh. Cuma kan ada beberapa faktor lain, pendukung lain tuh. Nah, ini. Nah, kita lihat si ini putra petir. Ini putra petirnya sepertinya nggak enak. Tuh, kalau untuk putra petir ini rapat ya, teman-teman tuh. Sama si raja pukul kalau nggak salah sih yang memiliki rapat tuh. Kalau ini rapat bahkan sampai ke sini nih. Dia begitu menutup semua anggota tubuhnya nih, hampir tuh. Jadi ini cc-nya yang paling kenceng nih, tuh, di antara yang lain. Ini udah kelihatan, tuh. Dari sini kelihatan jelas ya, teman-teman, tuh.
Jadi ini nggak ngebuka nih, ininya nggak kayak gini tuh. Ini jadi dia menutup. Tuh, cuman ini posisinya kan lagi tuh. Jadi dia itu gimana ya? Seolah-olah gini teman-teman. Nah, seolah-olah kayak orang kedinginan. Jadi dia menutup semua anggota tubuhnya dengan sayapnya tuh. Jadi seolah-olah diginiin. Nah, seperti ini. Jadi nggak kayak gini atau nggak ngebuka. Si merpatinya tuh kelihatan. Jadi nggak ada sedikit selah pun. Jadi dia seolah-olah ngegreget atau gimana ya, kayak orang kedinginan gini, menyikapi apa, menutup tubuhnya kayak gini, set disekap. Nah, seolah-olah seperti itu. Jadi teman-teman harus cari yang seperti itu agar apa namanya, terbangnya atau cc-nya itu kenceng. Bandingkan merpati yang menutup bagian ketiaknya atau bagian sayapnya dengan merpati yang ngebuka. Teman-teman bisa ditanding atau dicoba. Itu otomatis jauh lebih baik merpati yang menutup seperti ini, si putra petir, ketimbang ini pasti jauh berbeda teman-teman, karena ini sedikit agak ngebuka untuk si Joko. Nah, kalau untuk si putra petir teman-teman bisa lihat tuh, walaupun berdiri saya nggak pegang juga dia seolah-olah merapet. Nah, beda halnya mana ya, nggak ada contoh lagi. Nah, ini nih, jadi cari yang pokoknya ngerakep. Nah, ini nih kelihatan nggak nih tuh si Neros. Nah, si Neros kan dia seolah-olah dia nggak kedinginan atau nggak ngerangkul bagian tubuhnya. Itu otomatis untuk cc-nya agak sedikit berkurang. Lebih baik ini ketimbang si Neros. Nah, untuk si Neros dengan ini mending si Neros ketimbang ini nih, karena ini terlalu ngebuka sedikit. Kalau Neros agak ngumpul sedikit, terus agak greget ke bagian tubuhnya. Nah, terus lanjut lagi, mana lagi sih Bang? Nah, untuk merpati yang tingkat cc biasanya itu memiliki tulangan yang keras. Nah, tulangan keras itu gimana sih Bang? Jadi tulangan yang keras itu seperti ini nih. Tulang memang keras semua ya, cuman ketika dipegang itu berbeda. Merpati yang memiliki cc kenceng itu biasanya memiliki dagingan agak kasar. Biasanya teman-teman. Nah, ini agak kasar, dipegang pun enak, cuman nggak empuk tapi kasar, cuman enak dipegangnya nih ya, kayak si Joko nih. Ini kan kasar nih tulangannya, jadi kayak nyentuh tangan. Jadi tangan saya itu ketika megang seperti ini nih, kerasa ada tulangnya. Walaupun tulangnya ini nggak kurus, tapi terasa tulangnya. Nah, ini menandakan tulang si merpati ini kasar dan tidak empuk. Nah, bagian dadanya juga, bagian sini nih, daging-dagingnya juga keras teman-teman. Ini menandakan merpatinya yang memiliki karakter giring keras juga. Ngeketnya juga keras nih kalau seperti ini nih. Jadi dipegang enak, cuman nggak empuk. Nah, beda dengan si ini, si preman. Nah, kalau si preman dipegangnya enak terus empuk. Nah, ini kalau merpati yang seperti ini sama pegangannya sama dengan si Raja Pukul. Nah, hasilnya pun sama ini. Untuk giringnya ya biasa saja, terbangnya nggak terlihatan ngotot atau nggak terlalu terburu-buru, santai. Tapi pasti santai, terlihat santai, cuman cepet teman-teman kalau ini nih. Tapi kalau ini dilihat pun enak, cuman agak kasar. Jadi terbangnya seolah-olah terburu-buru nih. Nah, ini nih. Kayak kalau orang kerja sih ini seolah-olah dia mau berangkat kerja terus telat. Jadi terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, untuk merpati jenis apa namanya, tulangan kasar. Jadi teman-teman harus memilih tulangan kasar. Begitupun si Neros nih. Si Neros juga sama memiliki tulangan yang kasar. Jadi dagingnya pun nggak terlalu kenyal atau nggak terlalu empuk nih untuk si Neros. Jadi agak kasar juga si Neros nih. Agak kasar si Neros, dipegangnya nggak terlalu empuk. Tapi yang kalau merpati yang bagus itu yang empuk ya teman-teman. Yang dipegangnya enak, lembut, terus empuk. Nah, terus lanjut lagi. Biasanya merpati yang memiliki cc kenceng itu tidak memiliki bulu yang busam atau bulunya itu halus. Nah, teman-teman bisa dilihat ya untuk bulu-bulu ini si merpati-merpati ini tuh. Jadi ada yang cerah, ada yang redup seperti itu. Jadi kalau merpati yang tingkatnya cc-nya kenceng atau cepet terbangnya itu biasanya bulunya nyutra atau halus, lembut. Nah, bisa teman-teman kalau milihnya bisa dipegang seperti ini. Nah, tuh dia halus. Tuh, ini halus. Semua hampir halus bulunya tuh, halus, lembut.
Yang paling penting itu halus. Ini juga untuk mengurangi gesekan angin agar angin enggak berhenti di bulu langsung ke belakang ketika terbang nih. Tuh. Nah, terus yang berikutnya itu dari ini. Biasanya dari kepala. Kepalanya itu kalau merpati yang kenceng atau larinya ngiprit, pokoknya tergesa-gesa, itu biasanya bagian kepalanya itu hampir mirip dengan curut atau lancip. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tuh. Kalau dilihat mah kayak curut ya, teman-teman. Nah, jadi nggak ngebulat, pokoknya kepalanya kecil terus seperti curut. Nah, itu pasti memiliki sprint yang bagus atau cc terbang yang kenceng dibandingkan dengan merpati yang tidak memiliki kepala curut. Nah, seperti itu. Terus Bang, gimana lagi Bang untuk memilih merpati yang tembaknya jedor atau tembak keras? Nah, di video sebelumnya itu saya sudah pernah bahas. Oke, di sini juga sekalian karena sesuai dengan judul, cara memilih merpati yang cc-nya kenceng dan juga tembaknya jedor. Kenapa ini tembaknya nggak jedor? Kalau kata saya ini memang tembaknya nggak bisa jedor. Nah, yang pertama tuh, ininya kecil. Bagian pinggangnya kecil, jadi otomatis tembaknya nggak jedor. Cuman ini ditutup dengan sapit udang. Sapit udangnya itu rapat, nggak terlalu rapat, kurang lebih 0,5 cm jaraknya. Bagian sapit udangnya ini bagus, cuman nggak terlalu besar, ini rapat, kecil tapi kuat teman-teman. Jadi tembaknya itu sedang, karena ini tidak bagian pinggangnya tidak besar. Nah, gimana Bang kalau pengen tembaknya yang jedor nih? Agar saya ini pengen punya merpati larinya kencang, tembaknya jedor. Kalian cari yang pinggangnya besar. Nah, usahakan seperti ini. Usahakan merpatinya itu tidak bisa ditangkap oleh tangan atau dipegang oleh tangan sampai full penuh seperti ini. Nah, ini kan menyatu nih. Tuh. Nah, ini kita bedakan dengan mana ya? Ini ini nih si Neros. Nah, kalau Neros tuh teman-teman bisa lihat, saya nggak bisa menyentuh. Tuh ada jarak segini. Ini otomatis si Neros dengan si Preman tembaknya jauh lebih baik si Neros, jauh lebih keras si Neros. Ini jamin, udah pasti nih. Ini nggak bisa dibohongin kalau seperti ini. Nah, terus kita bandingkan dengan ini. Nah, ini kan Bang, si Joko tembaknya juga keras Bang. Sebetulnya ini dilengkapi dengan, nah kalau si Joko ini nempel, cuman ini agak saya paksakan. Nah, kalau ini kan enggak nih, tuh udah saya paksakan juga enggak. Cuman ini agak, memang memaksakannya agak terlalu memaksa nih. Ini ada perbedaan, jadi enggak terp. Nah, enggak ini agak ditekan nih. Jadi saya nempel seperti ini. Harusnya jangan ya. Jadi memang ada sela nih untuk si Joko tuh ada sela. Beda dengan ini mah banyak bisa nih si Neros tuh. Nah, seperti ini. Jadi ini tembaknya jauh lebih baik ketimbang si Joko. Tetapi si Joko ini jauh lebih baik ketimbang si Preman. Karena Preman ketika saya tangkap itu ininya nempel, jadi satu genggaman. Nah, seperti ini tuh. Dilihatnya dari ini, dari pinggang yang besar itu menandakan merpatinya memiliki shoot yang keras. Nah, terus selain dari pinggang, di mana lagi Bang? Dari kaki teman-teman, biasanya dari kakinya. Kakinya itu besar, bulat, dan kekar, dan kering. Biasanya di bagian kaki yang biasa orang-orang kasih cincin atau gelang tuh. Di sininya ini besar, ini cuman nggak bisa ditunjukin ya, karena ada gelangnya nih. Ada cincinnya, jadi nggak bisa. Teman-teman pokoknya cari merpati kakinya itu yang besar, kering, dan kekar. Nah, itu biasanya merpati dengan seperti itu untuk landasan. Semakin besar, semakin kekar, berarti si merpati itu tembaknya juga semakin keras. Karena untuk menahan pas ketika dia berhenti ke betina, pas ngejedor dia harus memiliki kaki yang kuat. Nah, biasanya merpati yang memiliki tembak jedor itu kakinya pasti kuat rata-rata. Nah, setelah itu mana lagi Bang? Tulangan teman-teman. Nah, tulangan ini nih. Tuh. Nah, teman-teman kan bisa lihat nih, ini tulangannya kasar teman-teman. Nih si Neros nih, ini tulangannya sangat kasar. Jadi dipegang pun nggak enak tuh, kasar. Walaupun sudah dilatih, dikasih kayak gini, kayak gitu, memang tulangannya itu memang kasar, memang bawaan dari si burungnya nih.
dikasih makan apapun memang kasar. Cuman nanti berbeda ketika pas dilatih, walaupun kasar tetapi sedikit kenyal. Nah, seperti ini tulangannya kasar. Ini nih tulangan tuh jadi kasar, jadi dipegang pun terasa, di tangan itu terasa ada tulang di bagian tangan kita, walaupun merpatinya ini apa namanya, kalau ini kan belum dilatih lagi, walaupun ini rata nih, bagian ininya rata, nggak ada menonjol, tetap dia pasti kasar, dipegangnya tuh berbeda dengan merpati yang empuk. Jadi merpati yang memiliki tembak jedor itu hampir rata-rata tulangannya kasar atau dipegangnya kasar. Pokoknya bagian tubuhnya itu hampir kasar. Dari ininya juga kasar nih. Ininya, ekornya juga kasar. Oh ya nih, ekor juga nih. Ini mempengaruhi. Kalau merpati yang biasanya tembak jedor itu pasti si ekor ininya ini kasar juga nih. Tuh bagian ekor sininya kasar gimana ya? Pokoknya seperti keras. Nih bagian sini, ekor ininya juga nih. Pasti keras. Bagian lidi-lidinya juga, lidi-lidi sayap ini juga keras pasti. Pokoknya merpati-merpati yang tembak jedor itu keras, nggak lunak. Ini lunak. Cuman ini kemungkinan bawaan dari karakter si merpatinya. Jadi mungkin apanya sih, bapak-bapaknya itu memiliki tembak keras. Cuman itu nggak menutup kemungkinan tuh. Ini juga walaupun kelihatannya kecil, tapi ketika dipegang bagian ininya tetap aja dia nggak menyatu saya tuh. Nggak bisa menyatu. Ini otomatis si Joko juga kalah tembaknya sama ini. Terus si siapa lagi, Raja Pukul juga pasti kalah tembaknya sama ini. Tuh, ini kakinya juga kekar juga nih teman-teman tuh. Cuman ini kasar juga halus teman-teman, jadi nggak tembaknya keras tapi nggak kasar, maksud saya nih yang ini, karena bagian tubuhnya ini nggak, hampir tidak kasar. Jadi kalau si Neros itu tembaknya keras tapi kasar, tembaknya keras kasar. Itu dulu waktu masih saya latih itu, ketika nabrak kandang dongdangan untuk nerbangin itu sampai jatuh kalau Neros nembak itu. Di dada pun atau di perut itu sakitnya bukan main kalau untuk si Neros, karena bagian tubuhnya itu kasar semua. Jadi anggota tubuhnya dipegang pun kasar. Jadi teman-teman kalau pengen merpatinya tembak jedor harus cari yang kasar. Untuk pegangannya, untuk lidi-lidinya juga dia kenceng semua, bagian ekornya juga kenceng. Terus ingat juga sapit udang nih teman-teman, cari sapit udang yang keras sekali. Jadi sapit udang itu untuk jarak nggak berpengaruh ya, antara jarak yang lebar atau yang kecil atau yang sempit nggak ada pengaruh. Kalau pengalaman saya sih yang terpengaruh itu jadi antara keras dan tidaknya. Bagian sini nih, bagian dubur atau anus nih, ini ada seperti tulang cabang 2 nih. Nah kalian jangan terlalu keras ya, tekan saja itu. Nah ini berasa. Jadi ada yang runcing, ada yang lancip, ada yang lentur, ada yang lunak, ada yang keras. Nah kalian pilih yang paling keras dan paling tebal. Ingat, harus tebal, jangan runcing ya bagian sini. Untuk jarak mah, jarak antara satu dengan yang lainnya bebas, mau lebar, mau sempit. Cuman biasanya yang paling bagus itu yang sedang, lebar enggak, rapet juga enggak. Jadi yang sedang, karena ini kan untuk turun. Nanti kalau yang rapet biasanya ketika jedor tembak atau masuk ke betina itu biasanya sakit kalau yang terlalu rapat. Jadi usahakan cari yang sedang saja. Usahakan 1 sentian lah. Ya 1 senti segitulah, kurang lebih 1 senti. Pokoknya dikira-kira saja sih, yang penting jangan terlalu rapat saja agak. Jadi usahakan jari ini agak masuk nih, jari kelingking agak masuk sedikit. Nah, jadi di sini nih, di antara sini usahakan masuk segini. Jadi ini seumpama kan ini capit udang. Nah, kalian pakai kelingking ya. Tuh. Nah, seperti ini tuh. Usahakan ini anggap capit udang. Nah, seperti ini tuh. Jadi kalau yang rapat kan dia nggak masuk sama sekali, seperti ini tuh, adanya di luar. Jangan kayak gini, kasihan merpatinya kalau merpatinya tembak jedor terus dilatih tuh biasanya sakit. Jadi jangan cari yang agak sempit, jangan. Cari yang agak lebar saja atau yang lebar sampai masuk ke sini. Wah, lebih bagus tuh. Jadi enak. Masuknya itu keras tapi rapih. Jadi ke betina itu enak. Bros. Biasanya itu yang sapit udang seperti itu. Kalau yang rapat itu biasanya kadang beraturan, kadang tidak, kadang cebrot sekali.
Pokoknya kadang ke betina, kadang enggak, kadang ke muka. Kalau yang kurang stabil, kalau capit udangnya agak rapat, ini kalau di merpati balap ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman, cara memilih merpati yang cc-nya kenceng, terus tembaknya jedor. Nah, ini pengalaman saya dalam memilih merpati atau dari Kak Turanggan. Ada salah satu senior di Cirebon yang mampu bisa mendeteksi, bahkan dari gaya terbangnya, itu ada salah satu senior. Namanya siapa saya lupa tuh. Jadi dia mampu membaca karakter merpati tanpa menyentuh, tanpa memegang Kak Turanggan si merpatinya. Sebatas melihat saja teman-teman. Jadi nih, kan ini ada merpati nih. Dia cukup melihat seperti ini. Set. Cuman karena dia sudah umurnya juga sudah lumayan ya, udah tua, udah lama juga di merpati. Nah, jadi dia tuh mampu ngebaca set dari kepala terus ke bawah set 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 set. Nah, dia mampu mengetahui karakter merpatinya. Cuman yang dia tidak ketahui tingkat kejuaraan si merpatinya. Ini merpati ini bisa juara atau tidak, karena kalau juara itu biasanya itu rezeki dari Allah. Jadi kalau sebagus apapun merpati kalian atau merpati teman-teman nih, kalau belum waktunya juara atau belum dikasih juara, ya nggak bakalan juara. Nah, mungkin itu saja teman-teman tip dari saya untuk memilih merpati yang cc-nya kencang dan tembaknya jedor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.